Malam hari ini telah kembali berkenan untuk memberikan kepada kita sekarang kemudahan dan taufiknya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini dalam upaya kita untuk beribadah padanya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat langkah dan semua yang kita upayakan di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, dalam surat yang ke-9 ayat 36 Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas sama wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan itu dalam ketetapan Allah sejak ciptakan langit dan bumi ada 12. Dari 12 itu Allah pilih 4 yang mulia. Dari semua bulan itu baik, tapi dari yang baik-baik Allah pilih yang terbaik yaitu 4. Nah, Allah sebutkan arba'atun hurum, 4 bulan mulia. Oleh Rasulullah yang dijelaskan 4 bulan yang disebut dalam Al-Quran surat 936 itu yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yaitu satu menyendiri Rajab, meloncat ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dikatakan bulan mulia disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa karena semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan-bulan itu nilainya akan lebih ditingkatkan, dilipat gandakan daripada saat kita lakukan di selain bulan itu. Tapi juga sebaliknya semua keburukan dosa juga akan dilipat gandakan. Maka dalam ayat itu lanjutannya Allah katakan fala tadrimu fihinna anfusakum. Karena itu jangan kalian pernah berbuat dolim di bulan-bulan itu, kan dosanya akan dilipat gandakan. Nah, dari 4 bulan ini setiap bulannya Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah masing-masing ada kelebihannya. Ada keistimewaan yang tidak dapat di bulan yang lain. Namun bulan Dzulhijjah yang insya Allah 3 hari lagi insya Allah akan kita temukan, mudah-mudahan Allah perkenankan untuk bertemu dengannya, itu nilainya jauh lebih istimewa daripada di bulan yang lain. Yang itu akan kita bahas. Nah, apa keistimewaan bulan Dzulhijjah itu? Yang pertama, di bulan ini Allah tetapkan salah satu rukun Islam, ibadah haji. Di mana ibadah ini sebagai satu ibadah yang Allah wajibkan kepada umat Islam tahun 9 Hijrah yang lebih kuat, itu ibadah yang kalau dari semua aspeknya istimewa. Dari aspek posisinya misalnya haji itu di atas sekali, di bawahnya jihad langsung. Jadi puncak ibadah itu Nabi mengatakan jihad, di bawahnya adalah haji. Sebelum Nabi sebutkan ibadah yang lain, belum sholat, zakat, puasa. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi pernah tanya sahabat, ya Rasulullah, ayyu a'mali afdal, amal yang paling utama itu apa? Nabi menjelaskan setelah jihad, setelah iman, jihad, misal jihad, thumma madza, di bawahnya apa? Kata Nabi, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Nah, karena jihad itu puncak amal, maka Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi pernah mewakili para sahabat wanita untuk mengungkapkan irinya kepada sahabat-sahabat yang memang hanya mereka yang pernah jihad. Aisyah mengatakan pada suaminya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, naro annal jihada afdala amalin afala nujahidu. Ya Rasulullah, kita semua tahu jihad itu puncak amal. Tidakkah engkau pernah kami wanita juga ikut jihad? Maka dia mengatakan lakunna afdalu jihadin hajjun mabrur. Tidak ya Aisyah, untuk kan para wanita tidak wajib jihad perang, tapi ada jihad yang lebih mulia dari perang untuk kan, yaitu haji yang mabrur. Itu posisinya. Kedua, dilihat aspek pelakunya. Jadi pelaku haji, pelaku umrah itu Nabi sebut dengan istilah wafdul duta Allah, yang semua doanya dikabulkan, semua permohonan dipenuhi Allah. Dalam hadisnya Nabi mengatakan al-hujjaj wal ummar wafdullahi inda'ahu ajabahum wa in istaghfarahum istaghfarahum. Jamaah haji umrah duta Allah, yang apa bila mereka meminta pasti Allah kabulkan. Nah, karena jamaah haji sangat makbul doanya, Nabi kita Muhammad SAW sebagai makhluk termulia, Nabi terbaik itu ketika sahabatnya umroh minta didoakan.
Jadi suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah izin Nabi untuk umroh ke Makkah tentunya. Diizinkan, tapi pesan Nabi kepadanya wala tansa bisolih doaikan. Ya Umar, tapi jangan lupa doamu yang baik untuk kami. Minta doakan karena makbul sekali. Yang ketiga dari aspek pahalanya, dia menghapus semua dosa. Dan pahalanya puncak surga saja. Nabi mengatakan, hadisnya Bukhari Muslim, al-hajjul mabruru laisa lahu jayaun illa jan. Haji mabrur itu pahalanya hanya surga saja. Dilihat dari aspek tempat pelaksanaannya, bumi termulia. Jadi tanah haram Makkah itu bumi termulia. Maka kalau kita sholat di Masjidil Haram itu, satu kali sholat saja nilainya lebih baik daripada sholat kita di sini, kelipatannya 100.000 kali. Bukan 1.000, bukan 1.000 Makkah, Madinah. Baitul Maqdis 500. Sehingga kalau kita di Makkah satu hari saja misalnya, kok hanya sholat fardu saja, maka satu hari itu kita dapat pahala 500.000 lebih baik dari sholat kita di masjid lain. Nah kalau kita 3 hari hanya sholat fardu saja berarti 1,5 juta. Itu kalau 3 hari kita akan di negara kita 82 tahun. Itu. Nah cuman ketika Nabi menyebut kesemaan haji itu, Nabi menyebut dengan istilah hajjun mabrur, haji yang mabrur. Haji mabrur itu haji yang pelaksanaannya sesuai sunnah Nabi. Dan haji itu sebagai ibadah teknisnya sangat amat rinci seperti sholat. Untuk haji Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tentang tata cara, rinci sekali sampai tempat di mana kita harus meniat itu ditentukan sampai nama-namanya, saking rincinya. Maka kalau kita ingin haji kita mabrur, pastikan sebelum kita haji umrah itu pastikan kita menguasai manasik ya caranya, jangan kemudian ikut-ikutan saja karena bisa nggak sah, bisa rusak. Namun bedanya dengan sholat, haji dengan sholat itu bedanya, kalau sholat itu ibadah terdiri dari 2 aspek, ada ucapan, ada perbuatan, zikir khusus, Fatihah, doa-doa, perbuatan, ruku, sujud. Orang itu orang kalau sholat membisu nggak sah ya, Allahu Akbar, membisu nggak sah, harus menggerakkan lisannya. Tapi itu haji tidak, haji itu hanya gerakan dan waktu saja, nggak ada zikirnya, zikir wajibnya nggak ada. Maka haji itu dengan cara membisu sah. Zikirnya hanya sunnah dan itu nggak banyak. Maka Nabi ketika haji, ada wanita haji juga gendong anaknya kecil. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alihada hajjun, apakah anakku yang aku gendong itu dapat pahala haji? Nabi mengatakan, na'am walaki ajun, ya dia dapat haji, pahala haji, dan engkau dapat juga karena ikut gerak ibunya, karena haji memang gerakan saja. Itu haji. Yang kedua, di bulan Dzulhijjah ini ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan yang lainnya bahwa 1 sampai 10 Dzulhijjah itu hari-hari termulia. Jadi semua hari itu baik ya, semua malam itu baik. Tapi dari yang baik itu Allah yang pilih yang terbaik. Malam terbaik itu Lailatul Qadar. Malam-malam terbaiknya 10 hari Ramadan. Hari terbaik itu yaitu hari Nahar, hari raya Idul Adha, terbaiknya. Kalau pekannya Jumat. Kalau 1 tahun penuh paling baik itu hari raya Idul Adha. Tapi hari-hari terbaik itu 1 sampai 10 Dzulhijjah. Hadisnya Bukhari dan yang lainnya, Nabi mengatakan begini. Ma min ayyamin al-amalus sholihu fiha ahabu ilallah min hadil ayyam, yakni al-ayyamul ashr. Tidak ada amal kebaikan yang lebih Allah cintai dari amal kebaikan yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Ketika Nabi menjelaskan fadilah amal itu, sahabat bertanya, wal jihad fisabilillah, ya Nabi, jihad yang merupakan puncak amal itu apakah kebaikannya tidak bisa menandingi kebaikan amal di awal Dzulhijjah? Nabi mengatakan walal jihad, jihad pun nggak menandingi. Jadi jihad itu kebaikan nggak bisa menandingi amal di 10 awal Dzulhijjah. Kata Nabi, illa ayyahrujar rajulu binafsi wa mali falam yarji bisain min dzalik, kecuali kalau orang jihadnya dia ikut jihad berperang dengan orang kafir, melawan orang kafir, dan hartanya cuma dipakai untuk membiayai, gugur dan hartanya habis, itu saja. Nah, semua amal kebaikan yaitu apa saja. Namun ada amal kebaikan yang Nabi tekankan dan disunahkan. Yang pertama adalah puasa sunnah. Kapan? Mulai 1 sampai 9 Dzulhijjah, 9 hari sunnahnya.
Hadisnya Abu Dawud, istri Nabi mengatakan begini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a, bukan tasik, tis'a dil hajjati wa yauma asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Nabi itu biasa puasa 9 hari di awal Hijjah dan biasa puasa tanggal 10 Muharram dan biasa puasa 3 hari setiap bulan. Nilainya lebih baik dari jihad. 9 hari berarti lebih baik dari 9 kali jihad. Namun kalau kita nggak mampu 9 hari boleh pilih, karena semua kebaikan di awal itu baik. 8 hari misalnya, 7 hari misalnya, 5 silakan. Tapi kalau bisa ya paling kurang 3 hari lah. Kalau 3 hari kita ikut puasa di awal Hijjah itu nilainya lebih dari 3 kali jihad. Dan langsung menggugurkan sunnah puasa ayyamul bidnya. Untuk Dzul Hijjah khusus itu nggak boleh puasa ayyamul bid ya. Karena salah satu harinya haram puasa, hari tasyrik tanggal 13-nya. Nah, kalau kita puasa 3 hari itu sudah menggantikan puasa itu. Nah, kalaupun nggak mampu 3 hari atau milih sehari saja nggak masalah juga. Tapi menurut jangan sampai ditinggalkan. Tapi kalau milih 1 hari jangan salah pilih. Pilihlah yang tanggal 9 Dzul Hijjah. Namanya puasa hari Arafah. Nilainya apa? Lebih baik dari 1 kali jihad dan menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan tahun akan datang. Hadis Muslim, Nabi mengatakan, saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini qablaha wa ba'da. Puasa hari Arafah itu menghapus 2 tahun dosa yang lalu 1 tahun dan akan datang 1 tahun. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan wukuf Arafah. Nggak ada kaitannya. Kenapa? Ada 3 alasan. Pertama, Nabi telah menyunahkan dan telah dilakukan oleh sahabat namanya puasa hari Arafah sejak tahun 2 Hijrah. Sementara haji yang di situ ada wukuf Arafahnya baru diwajibkan tahun 9 Hijrah. Sehingga para sahabat itu puasa Arafah belum kenal buka Arafah, nggak ada kaitannya. Yang kedua, penetapan awal bulan itu dalam Islam adalah hasil ijtihad ulama, nggak ada nasnya, nggak ada teksnya harus hari Selasa. Tidak, ijtihad ulama, karena ijtihad ulama maka potensi beda-beda sangat besar sekali dan biasa beda juga. Tahun ini pun kemungkinan besar beda. Nah, kalau kita berbeda atau di negara lebih barat berbeda lebih awal dari Saudi Dzul Hijjahnya. Nah, kalau mereka puasa Arafah sesuai wukuf Arafah di mana wukuf hari tanggal 9 Dzul Hijjah, maka mereka puasa tanggal 10 dan itu haram karena hari raya itu Adha. Yang ketiga, dari istilah Nabi puasa ini namanya saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Nah, semua ulama ahli hadis mengatakan puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzul Hijjah. Sementara padang Arafah di mana orang wukuf haji itu bukan Arafah, tapi Arafat. Bisa dibaca Qur'annya surat yang kedua ayat 198. Fa idza afattum min Arafatin. Kalau kalian sudah bertolak dari Arafat, bukan Arafah. Maka Bapak Ibu kalau di Mekah itu ada petunjuk ke padang itu bukan padang Arafah tapi padang Arafat. Ini nggak ada kaitannya. Maka kalau kita nanti puasa Arafah itu tanyanya bukan kapan wukufnya tapi kapan tanggal 9-nya. Itu puasa Arafah yang merupakan di Dzul Hijjah dan itu istimewa sekali. Jangan ditinggalkan sebisa mungkin. Nah, bagi yang tidak mampu puasa Arafah, mungkin ada syari ibu-ibu mungkin sedang haid misalnya, maka ada potensi dapat pahala juga, pahala puasa di Dzul Hijjah. Apa? Dengan cara memberikan buka kepada yang berpuasa. Hadisnya, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajri syai'un. Barang siapa memberikan buka kepada satu orang berpuasa, maka akan dapat pahala persis pahala yang diterima oleh yang berbuka itu. Sehingga apa? Kalau kita puasa Arafah 1 hari saja, kok saat itu memberikan 1 buka saja, hari itu kita dapat 2 pahala puasa Arafah. Kalau kita berikan buka 10, 11 pahala.
Maka kalau yang nggak puasa Arafah atau yang puasa juga seyogyanya kita juga menyisihkan sebagian dana kita untuk memberikan bunga agar kita berlipat-lipat pahala puasanya. Itu puasa sebagai ibadah yang Nabi tekankan untuk dilakukan di hari-hari termulia itu. Yang kedua yang Nabi tekankan dalam hadisnya, Nabi mengatakan fa'akthiru fihinna at-takbir wa tahlil, perbanyak di hari-hari mulia itu membaca takbir, tahlil, tahmid. Nah, untuk takbirnya itu disunnahkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah, memanjang sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Mungkin ini belum kita biasa lakukan. Hadisnya Bukhari Muslim. Jadi dijelaskan dalam hadis itu, dua sahabat ini, Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, setiap masuk Syawal Dzulhijjah sudah keliling Madinah. Masuk pasar berdua takbir keras-keras. Yang dengar ikut takbir bersama. Sehingga biasa di Madinah itu kalau mau satu yang ramai takbirnya. Kapan itu waktunya? Silahkan. Pagi, siang, di pasar, di jalan, di rumah, di kendaraan. Itu disunahkan itu. Bahkan diriwayatkan Umar itu kalau Dzulhijjah bikin kemah di pinggir jalan. Takbir di situ yang lewat dengar ikut takbir bersama. Karena pahalanya besar. Itu takbir mutlak namanya. Takbir yang disunahkan untuk kita memanangkan secara ngasal sampai tanggal 13. Tapi di Dzulhijjah ada takbir namanya takbir muqayyad. Takbir tadi kadang waktu hanya ba'da salat fardu saja. Kapan ini? Kalau ini baru disunahkan sejak subuh tanggal 9 sampai asar 13. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya sampai 13 asar itu setelah salam sebelum zikir kita takbir dulu. Jadi pahalanya besar, lebih dari jihad. Mungkin kita belum terbiasa, tapi Nabi mengatakan tuba, bahagialah kalian yang menghidupkan sunnahku di mana manusia sekarang tidak melaksanakan. Ini sunnah Nabi yang mungkin di kita masih belum biasa dilakukan. Kemudian yang lainnya, ibadah yang juga sangat ditekankan, yaitu semua kebaikan. Sedekah tingkatkan, doa, zikir, baca Quran, semua ditingkatkan. Karena semua kebaikan dan nilainya lebih dari jihad. Nah, kemudian yang lainnya di Dzulhijjah ini istimewanya bahwa di salah satu harinya ditetapkan salah satu hari raya Islam. Jadi Nabi itu pada saat hijrah ke Madinah mendapati orang-orang Madinah berhari raya dengan 2 hari raya. Hari raya itu mereka bersenang-senang, makan minum, bahkan main-main. Nabi mengetahui telah mengatakan Allah telah menggantikan untuk kita umat Islam 2 hari raya yang lebih mulia, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Dan Idul Adha ini lebih mulia daripada Idul Fitri. Kenapa? Nabi mengatakan hadisnya begini. Inna a'damal ayyami indallah yaumun nahri. Hari termulia bagi Allah itu hari raya Idul Adha. Hari raya itu hari-hari di mana kita disuruh bersenang-senang. Makan minum, main-main, dan haram untuk puasa. Nah, Adha lebih mulia karena untuk Idul Fitri kita haram puasanya hanya 1 hari saja. Besoknya sudah boleh kita puasa qada Ramadan atau puasa Syawal. Idul Adha minimal kita harus bersenang-senang itu 4 hari. Minimal haram puasa 10, 11, 12, 13. Maka sahabat pernah tanya, bolehkah puasa hari-hari tasyrik? Haram, itu hari makan minum. Maka ini lebih mulia. Maka mestinya itu cuti Adha lebih panjang mestinya Idul Fitri. Ya, mestinya begitu. Karena kalau maka di Timur Tengah itu kalau Idul Fitri sepi, Adha panjang. Karena kita memang suruh bermain-main oleh Allah, suruh bersenang-senang, suruh makan minum. Ini istimewa. Nah, kemudian di hari termulia ini ada 2 amal mulia. Pertama, sholat Idul Adha. Jangan pernah meninggalkan. Ini sholat yang dijadikan syiar Islam, sifatnya demonstratif. Maka untuk sholat Id ini Nabi itu berpesan kepada para sahabat untuk membawa istri anak-anak yang haid pun untuk menyaksikan. Karena syiar ini. Maka untuk Idul Adha itu, Idul Fitri sama sholatnya itu kita suruh berangkatnya bukan pulang dari musola nggak boleh lewat jalan yang kita berangkat tadi. Berangkat kita sunahkan untuk takbir keras-keras.
Ini sunnah. Kalau mengatakan sunnah muakkad, sunnah tekankan sekali, nggak boleh meninggalkan kecuali udzur syar'i. Nah kemudian di hari termulia ini ada amal yang tercinta bagi Allah, yaitu apa? Menyembelih kurban. Hadisnya begini, kata Nabi SAW, ma'amila ibnu adama amalan yauman nahri ahabba ilallah min iraqati dam. Tidak ada amal kebaikan yang dikerjakan oleh anak Adam, manusia, di hari yang termulia ini yang lebih Allah cintai daripada menyembelih kurban. Jadi ini amal yang sangat Allah cintai. Dasarnya Qur'annya, sunnahnya banyak. Bahkan dalam Qur'an Allah sebutkan lakum fiha khair. Kalian mendapatkan banyak kebaikan dari kurban itu. Nah, untuk itu hukum kurban itu menurut para ulama kita, karena perintahnya Quran sunnah, antara dua saja. Abu Hanifah mengatakan kurban hukumnya wajib bagi yang mampu, karena Nabi benci yang nggak kurban. Nabi itu mengancam bagi yang kurban. Hadis yang dibawakan oleh Abu Hanifah, man kan lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallan. Orang yang dapat keluasan, punya harta, nggak kurban, maka jangan dekat-dekat masjid kami. Nah, ancaman Nabi ini menunjukkan dia wajib. Kalau nggak wajib nggak mau dia ancam, kata Abu Hanifah. Tapi mayoritas ulama kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan nggak sampai wajib sih. Tapi sunnahnya muakkadah, sunnah yang ditekankan, nggak boleh meninggalkan kecuali ada udzur syar'i saja. Kenapa sunnah muakkadah wajib? Karena hadisnya, kata Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Darimi, Nabi mengatakan begini, idza ra'aitum hilala dzil hajjati wa arada ahadum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa athud. Kalau kalian sudah mengetahui masuknya Dzulhijjah, hilal kelihatan, dan ada yang ingin kurban, maka sejak tanggal itu jangan lagi memotong rambut dan kukunya. Kata-kata yang ingin itu menunjukkan wajib. Kalau wajib perintah, itu kata mayoritas ulama kita. Nah, ini tentang hukumnya. Nah, untuk ibadah yang mulia ini, yang banyak kebaikan dalamnya, kata Allah, itu ada aturan ketat. Aturannya itu kaitannya dengan hewannya, dengan sifatnya, dengan waktunya, dengan proses penyembelihan dan distribusinya. Kita akan bahas ini satu persatu. Pertama, terkaitan dengan hewan yang ditetapkan sebagai hewan kurban. Hanya 3 jenis saja, yaitu unta dengan segala jenis untanya, sapi dengan segala jenis sapinya, termasuk spesiesnya kerbau, dan kambing dengan segala jenis kambingnya. Nah, untuk hewan kurban ini ada aturannya. Pertama, berumur. Pesan Nabi, la tatbahu illa musinnah. Jangan kalian kurban sampai dipastikan itu musinnah, berumur. Umurnya berapa? Kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun. Tapi kalau untuk kambing khusus, kalau jenisnya domba, boleh berumur 6 bulan. Hadisnya, la tatbahu illa musinnatan illa ayyasura alaikum fatatbahu jat'atan minad dhani. Kalian jangan nyembelih kambing kecuali yang berumur 1 tahun, kecuali kalau enggak ada, maka boleh kalau jenisnya domba berumur 6 bulan. Itu kambing. Yang lainnya sapi semua 1 tahun. Jenis sapi apa saja? 2 tahun. Nah, kemudian aturan berikutnya, hewan ini enggak boleh cacat. Nah, cacat minimal yang disebutkan enggak boleh, enggak sah. Kata Nabi, arbaun la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 cacat yang enggak boleh dalam hewan kurban. Apa itu? Pertama, yang buta salah satu matanya. Yang kedua, yang pincang salah satu kakinya. Ketiga, yang sakit dengan gejala berat. Keempat, yang sangat kurus. Itu cacat enggak boleh. Maka kalau kita beli itu pastikan dia kita menyertakan ahlinya, karena ada indikasi sakit yang kita barangkali nggak tahu, atau suruh jalan. Kalau jalan pincang nggak boleh kita beli. Ini, nah, tapi untuk cacat-cacat yang ringan itu para ulama mengatakan boleh, tapi makruh. Pilih yang terbaik saja. Contohnya apa? Contohnya telinganya sobek atau tanduknya patah, itu masih boleh. Nah, sekarang sedang ada wabah penyakit PMK.
penyakit mulut dan kuku. Gimana? Ini pertemuan MUI dan ahlinya mengatakan pertama, penyakit itu tidak berpengaruh pada daging. Itu hanya mulut, kuku aja, enggak menyangkut daging. Sama sekali berpengaruh. Kedua, juga enggak berpengaruh pada manusia yang mengkonsumsinya. Enggak ada kaitannya ini. Enggak berpengaruh. Karena ini hanya mengenai mulut dan kuku hewan. Manusia enggak terpengaruh oleh penyakit itu, daging enggak terpengaruh. Itu pertama. Nah, kedua, berdasarkan kajian MUI, akhirnya ada fatwa MUI nomor 32 tahun 2002. Apa itu? Pertama, hewan kurban yang kena penyakit PMK dengan gejala berat tidak boleh dipakai kurban. Nah, pincang aja nggak boleh kok, apalagi ini. Yang kedua, hewan kurban yang kena penyakit PMK dengan gejala ringan boleh. Seperti tadi kuping yang sobek, tanduk yang patah, ringan. Ketiga, hewan kurban yang kena gejala PMK dengan gejala berat tapi sembuh sebelum tanggal 10 Dzulhijjah boleh. Keempat, hewan kurban yang kena gejala PMK berat nggak sembuh sampai tanggal 10 nggak boleh. Itu ketentuan MUI untuk penyakit PMK khusus. Nah, itu tentang kaitan dengan hewan. Berikutnya kaitan dengan kadarnya. Nah, untuk unta itu boleh patungan maksimal 10 orang. Untuk unta. Jelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan begini, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'al adha fastarokna bil ba'iri asyraf. Kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah adha di safar itu, maka kami sahabat-sahabat yang ikut safar Nabi bersarikat patungan untuk unta 10 orang. Tapi untuk sapi 7 orang maksimal. Kalau ini hadisnya Jabir bin Abdullah, yaitu sapi 7 orang. Untuk kambing tidak boleh patungan. Maka anak-anak kecil yang biasa iuran 50.000 itu latihan kurban. Itu baik-baik sedekah ini, bukan kurban tapi. Nah, namun untuk cara berkurban ini dijelaskan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sahabat mulia yang rumahnya tempat nginap Nabi saat hijrah. Beliau tanya, bagaimanakah kebiasaan kurban sahabat itu? Beliau mengatakan, kana ahaduna idza dhaha bi kapsin fa anhu wa an ahli. Kami sahabat dahulu ketika kurban dengan satu ekor kambing itu atas nama kami dan keluarga kami. Jadi ini borongan tapi keluarga khusus yang di bawah tanggung jawabnya saja. Mas suami beli satu ekor kambing, dia boleh niat untuk dia dan istri dan anak-anak yang di bawah tanggung jawabnya. Kalau anak udah mandiri nggak boleh lagi, berdiri sendiri dia. Tapi kalau semuanya setuju 7 ekor kambing boleh semua. Tapi para sahabat kalau punya seekor kambing hanya atas nama dia dan keluarganya semua. Itu boleh. Itu korban. Dan korban itu boleh atas nama orang lain ya. Jadi ibadah itu ada ibadah fisik. Itu nggak boleh diwakili. Contohnya sholat. Nggak boleh saya capek sholat-sholatkan. Nggak boleh. Lapar puasa nggak boleh. Tapi untuk ibadah harta boleh diwakili. Contohnya akikoh. Nabi itu biasa mewakili akikoh. Beliau punya cucu Hasan Husain, bapaknya Ali, tapi yang akikoh Nabi. Wakaf sama korban boleh wakilkan. Saya korban atas nama orang tua saya yang meninggal, itu boleh. Itu kaitan dengan berikutnya kaitan dengan waktunya. Waktu penyembelihan itu 4 hari. Awalnya tanggal 10 setelah sholat, sebelum sholat nggak sah. Setelah sholat. Hadisnya Bukhari ini. Jadi Nabi mengatakan awalu ma nabda'u ma au ya fi yaumin hadza an nusalliya wa narji wa nanhar. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Awal amalan yang kita kerjakan di hari ini 10 sholat dulu baru pulang baru kurban. Yang kurban setelah sholat itu sah. Tapi yang kurban sebelum sholat itu daging untuk keluarga, nggak ada kaitan dengan ibadah kurban. Jadi awalnya itu berakhir nanti sebelum maghrib tanggal 13. Jadi 4 hari. Tanggal 10 setelah sholat, 11, 12, 14, 11, 12, 13 sebelum maghrib. 4 hari. Sunnahnya siang hari tapi boleh malam hari. Itu tentang pelaksanaannya. Tentang distribusinya boleh kapan saja. Yang penting sembelihnya di waktunya.
Maka itu kaitan dengan waktu. Berikutnya kan proses penyembelihannya. Jadi hukum asalnya yang berkorban itu yang mengelola sendiri. Asalnya begitu. Jadi Nabi itu pernah korban dengan 2 ekor kambing disembelih sendiri, dibagi sendiri. Nabi pernah korban dengan 100 ekor unta. Yang 63 ekor beliau sembelih sendiri. Yang selebihnya yang 37 disembelih oleh menantunya Ali. Keluarganya sendiri yang ngolah. Tapi kalau kita amanahkan kepada orang lain boleh, misalnya kita amanahkan kepada panitia boleh. Cuman itu adalah sebetulnya yaitu pekerjaan pengkorban, bukan pekerjaan panitia. Panitia bantu saja. Oleh karena bukan pekerjaan panitia, panitia hanya wakil saja, amanah saja. Karena itu yang bertanggung jawab tentang biayanya semuanya adalah pengkorbannya. Jadi pengorban memperkerjakan panitia, dia bahkan menggaji misalnya begitu. Maka beban biaya operasional banyak jangan dibebankan kepada panitia, apalagi ke masjid. Orang yang ke masjid untuk kepentingan masjid ini bukan gawainya masjid, ini gawainya pengorban. Orang yang untuk kepentingan masjid ini bukan kepentingan masjid, ini kepentingan pengorban. Mandikan mereka itu tentang korban. Nah, dan aturan berikutnya, penyembelihnya itu harus seorang muslim yang sholat. Muslim yang nggak sholat nggak sah, jadi bangkai. Maka kalau kita panitia kok menyewa jagal, pasti kan untuk sholat. Kemudian aturannya penyembelih harus tahu ilmu penyembelihan. Orang sholat harus tahu ilmu sholat, nggak tahu ilmunya salah semuanya. Orang haji harus tahu haji, kalau nggak tahu ilmu sama. Orang harus tahu apa itu. Pertama, wajib untuk membuat hewannya itu tidak stres, nggak kesakitan. Itu wajib. Hadisnya Muslim. Karenanya wajib untuk mempertajam pisaunya, wajib. Dan itu pun nggak boleh membuat hewannya stres. Artinya apa? Nggak boleh mempertajam pisau di hadapan hewannya. Nabi pernah melihat sahabat ingin menyembelih satu kambing, ngasah pisaunya depan kambingnya. Nabi marah sekali. Engkau telah membunuhnya 2 kali, buat stres dia. Karena itu kita menyembelih nanti tidak boleh prosesnya di hadapan yang belum disembelih. Nggak boleh, dijauhkan. Karena buat stres dan itu berpengaruh pada daging. Berikutnya, ketika menyembelih hewan harus tahu di mana dia menyembelihnya. Kalau sapi dan kambing di lehernya paling atas dengan kepala, dekat kepala, nggak boleh di tengah, nggak boleh di bawah. Kenapa? Ada 3 urat ini yang berdekatan di dekatnya kepala. Kalau disembelih di tengah-tengah bisa berpotensi 1 urat nggak terputus, akan memperpanjang proses menyiksa hewan. Sebaliknya kalau unta justru di bawahnya, dekat badannya, itu bedanya. Harus tahu hukumnya. Berikutnya untuk memilih kambing dan sapi dibaringkan ke sisi kiri dengan menghadap kiblat, dari kepala sebelah selatan. Lalu kita, jadi sebelah kiri, baring. Untuk unta nggak boleh, harus berdiri. Itu beda. Untuk unta sendiri Allah sampaikan lewat firman-Nya surat yang kedua 236. Wat kurusmallah alaihi. Unta sebut nama Allah saat beri baru sembelih. Kambing baring, sapi sama. Nah, itu aturan berikutnya, yang menyembelih ini haram untuk memotong hewan sebelum dipastikan hewan itu mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, hewan itu kalau disembelih nggak langsung mati, ada prosesnya. Sapi bisa sampai 20 menit itu. Kalau hewan itu sembelih belum mati, kalau dipotong-potong jadi bangkai semuanya. Hadisnya begini, kata Nabi SAW, ma quti'a minal bahimati wa ya hayatun fa maitang. Hewan yang dipotong sebelum mati itu bangkai semuanya. Itu persis pasar-pasar itu. Kadang-kadang bapak penyembelih ayam nggak tahu hukumnya. Penyembelih ayam begini gerak-gerak masuk air panas. Matinya kenapa? Air panas, bukan orang sembelih, bangkai. Maka dalam kaidah berburu dalam fikih Islam, orang berburu burung misalnya, bismillah langsung dor mati halal. Tapi kalau jatuh ke air nggak boleh, karena
dimungkinkan matinya karena tenggelam bukan karena ditembak. Nah, sama, makanya kalau kita nyembelih itu pastikan mati dan indikasinya dua, itu indikasinya di mata dan ekor. Kalau matanya diginikan masih gerak, berarti belum mati. Atau ekor ditekan masih respon, belum mati. Ini hati-hati kalau kalian panitia kawal ya, kawal karena kalian dengan bangkai nggak pakai hal haram nanti. Sampai mati baru berpotong-potong. Itu suatu hal yang harus diketahui oleh penyembelih. Nah, berikutnya kaitan dengan pengkurban. Tadi sahabat hadis sejak 1 Dzulhijjah sudah tidak boleh motong rambut dan kukunya sampai hewannya disembelih nanti. Bisa 10, bisa 14 hari nanti. Itu yang berkorban saja, yang atas nama boleh. Berikutnya yang berkorban yang dan mewakilkan sunnahnya menyaksikan. Jadi Nabi mengatakan kepada putrinya Fatimah ketika korban, Nabi mengatakan kepada beliau, ya Fatimah tu qumi fasyhadi, bangkit dan saksikan. Tapi kalau nggak tega nggak masalah juga, itu sunnah. Tapi itu tentang prosesnya. Nah, berikutnya kaitan dengan penyembelih itu disunnahkan untuk mengucapkan bismillah dan takbir. Bismillah Allahu Akbar minimal. Itu tugas penyembelihnya. Nah, untuk penyembelih yang itu bukan pengkorbannya, tidak harus tahu siapa pengkorbannya. Yang niat korban itu yang berkorban, bukan penyembelih. Yang niat ibadah itu yang ibadah bukan orang lain. Maka kalau penyembelih itu nggak harus tahu siapa, tugas siapa, Bismillah Allahu Akbar, tugasnya gitu, nggak harus tahu pengkorbannya. Karena yang sementara pengkorban itu dulu sunnahnya menyembunyikan identitasnya. Allah katakan itu Al-Quran surat yang kedua ayat 271. Kata Allah, in tubdus sadaqati fani'imma hiya wa in tukhfuha wa tudul fuqara fa huwa lakum. Kalau engkau sebutkan dalam ibadah itu boleh kok. Tapi kalau sembunyikan lebih baik lagi. Maka sekali lagi kalau pengorban menyerahkan hewan, panitia nggak boleh memaksa. Ini atasnya siapa? Maka nggak perlu menamai kambing, kan nggak pernah namanya nama Abdullah, nggak perlu. Nggak perlu, yang tahu itu pengorbannya udah. Sama kalau kita masuk masjid ya, kita masuk masjid ini tanya takmir, Bapak mau sholat apa? Bukan urusan Bapak, itu apa saja kan. Sama itu. Jadi yang ibadah, yang tahu itu yang kurban, bukan penyembelihnya. Penyembelih tahunya Bismillah aja udah. Itu kaitan dengan berikutnya kaitan distribusinya. Jadi Nabi mengatakan pada pengkorban begini. Kulu wadakhiru wa atim. Makan kalian darinya, sebagian simpan dan sebagian bagikan langsung dalam bentuk daging. Dari hadis ini para ulama menganjurkan ini bukan kewajiban. Kalau pengkorban dia juga mengambil bagian dari seyogianya sepertiga saja. Sepertiga untuk disimpan, untuk disebutkan kapan-kapan. Karena maka distribusinya kapan saya boleh. Yang sepertiga lagi untuk langsung dibagikan. Nah, ini para ulama mengatakan pengkorban boleh, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah. Sedekah artinya orang miskin, hadiah bisa orang kaya dan non muslim. Jadi korban itu boleh non muslim ya, yang dhimmi, yang tidak benci kepada Islam, itu boleh menerima bagian dari korban. Itu kaitan dengan distribusinya. Dan sekali lagi distribusinya kapan saja boleh ya, tidak harus langsung ya. Yang pasti penyembelihan di waktunya. Kemudian berikutnya adalah kaitan tata cara penyembelihan dan tata cara prosesnya. Jadi begini, Ali radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim pernah menjelaskan tentang bagaimana Nabi menyuruh dia. Jadi Nabi itu pernah korban 1 ekor unta, diwakilkan kepada Ali untuk mengelola. Ali mengatakan, amaroni Rasulullah SAW ala butni, an aku ala butni. Aku pernah diperintah Nabi untuk mengelola hewan kurbannya berupa 1 ekor unta. Wan uqassima, dan aku disuruh untuk bagi. Apa yang dibagi? Pertama, luhumaha, dagingnya. Kedua, juludah, kulitnya. Ketiga, jilalanya. Jadi jilal itu begini. Jadi kalau kita beli unta di musim dingin di Timur Tengah sana itu biasa ada kulitnya.
di atas punggungnya. Untuk apa itu? Untuk menahan dingin. Nah kalau kita beli unta ada jilatnya dibagi juga. Kan niatnya untuk kurban. Jadi Ali, aku disuruh Nabi untuk mulai hewan kurbannya, untuk bagi dagingnya dan jilatnya. Wala u'til jajira min syai'an wa innama nu'ti min. Dan aku dilarang Nabi untuk memberikan jaganya bagian dari kurban sebagai ongkos. Tapi ongkos kami ambilkan dari infak kami. Jadi sekali lagi ongkos atau biaya operasional tidak boleh diambilkan dari kurbannya. Misalnya kulit kan harus dibagi juga. Tapi kalau misalnya nggak terbagi karena mungkin sulit maka para ulama mengatakan boleh dijual. Untuk apa? Dua. Boleh diberikan daging lagi untuk dibagikan lagi, atau boleh diberikan uangnya kepada orang-orang miskin sebagai tambahan sedekah orang miskin. Tidak boleh untuk kas masjid dan untuk biaya operasional. Itu tentang biaya operasional dan nggak boleh untuk diambilkan dari kurbannya, diambilkan dari pengkurban. Nah itu kurang lebih ya Bapak Ibu sekalian ya kaitan dengan ibadah tulisan. Monggo masih waktu cukup. Monggo kalau ada yang ingin menambahkan dan ingin bertanya, waktu kesempatan saya berikan pada para jamaah sekarang. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, dengan penjelasan dari Ustaz banyak ilmu tentang korban sehingga banyak yang kita ketahui di mana terkadang terdapat miskin dan sebagainya. Salah satunya kita sering mengatakan bahwa korban itu ada yang mengatakan wajib, tapi ada juga yang mengatakan sunnah dan sebagainya. Tadi bisa dijelaskan. Pada saat itu kami hanya itu adalah merupakan satu yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Kurang jelas ya. Satu contoh yang berkaitan dengan masalah korban itu kan banyak dipertentangkan karena bahwa itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada setelah menjelaskan gitu. Iya, hukum ini. Dari dulu kami hanya istilahnya melakukan bahwa itu adalah satu syarat yang dianjurkan oleh Allah untuk dilakukan. Jadi sudah sekarang lebih jelas lagi bahwa itu wajib sehingga lebih menjadikan kita. Yang kedua, yang sering juga jadi masalah itu ya juga berkaitan dengan masalah korban itu untuk keluarga atau untuk perorangan. Yang kita tahu biasanya kan sapi untuk 7 orang, ya setelah terus kambing untuk seorang. Tadi Ustaz mengatakan bahwa itu bisa dianjurkan untuk keluarga dan gitu Ustaz. Yang perlu saya tanyakan begini Ustaz, kalau itu patungan maka bisa seperti itu Ustaz. Jadi contoh kan kalau kan ada patungan lewat Sapi. Tapi ada kalau yang satu kambing itu mungkin itu yang dipakai untuk keluarga. Saya mau menjelaskan Ustaz, apakah yang begitu itu Boleh sih. dan dipilih yang mana itu? Iya. Terus yang berikutnya yang berkaitan dengan bulan Ustaz. Ini yang sebenarnya tadi boleh tanya ke Ustaz, tapi Ustaz tadi mengatakan bahwa bulan bisa dijual. Ya enggak saja, karena sejak semula mesti berpikir katanya bulan tidak boleh dijual dan sebagainya. Jadi yang jelas kita bisa menjual bulan itu untuk dibagikan Ustaz. Tidak bisa dipakai untuk kas takmir atau gimana gitu. Barangkali mohon penjelasan. Baik. Baik. Jadi yang pertama hukumnya tadi jelas ya. Jadi kalau mayoritas ulama kita hukumnya sunnah, tapi sunnahnya muakkadah, bukan sunnah biasa. Sunnah muakkadah itu dekatnya wajib, nggak boleh ditinggalkan kecuali ada udzur syar'i saja. Yang kedua kaitan patungan sapi atau unta misalnya. Jadi nilai 1 ekor kambing itu sama dengan 1/7 ekor sapi, sama dengan 1/10 ekor unta, persis.
Maka itu kalau kita beli atau patungan 7 ekor sapi, kita boleh atas nama kita keluarga karena nilainya sama dengan 1 ekor kambing. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin lebih baik mana? Jadi kalau nilainya persis 1 ekor kambing sama dengan 7 ekor sapi sama dengan 10 ekor unta. Kalau nilainya sama, maka pilihannya yang lebih banyak manfaatnya. Nah, kalau sapinya itu kecil sekali, kambingnya itu besar, lebih baik 1 ekor kambing. Sebenarnya kambing kacang kecil itu, kemudian sapinya besar lebih baik. Makanya kalau nilainya sama itu bebas. Nah, yang pilihannya yang lebih manfaat yaitu dagingnya. Karena kurban itu intinya pembagian daging. Yang ketiga tadi memang ada satu hadis, memang hadis ini diperbedakan ya tentang validitasnya. Hadisnya begini. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatan. Seorang kurban yang menjual kulit kurbannya memang enggak sah kurbannya. Harus dibagikan tadi kata Ali, harus dibagikan juga. Cuman masalahnya berikutnya ada ketika daging itu enggak manfaat. Dikasihkan 1 orang 1 kulit sapi terlalu banyak juga. Dipotong-potong enggak akan mau, dia jual enggak laku juga. Ya kan begitu. Kalau 1 kulit kambing nggak masalah, nggak masalah. Tapi mau nggak kita orang itu? Kalau mau nggak? Kalau mau dibagikan saja. Ada 1 masjid yang biasa melakukan itu bukan nanti dijual tapi atas izin pemiliknya. Contohnya begini. Jadi air syad dulu. Air syad itu sebelum waktu pelaksanaan sudah bisa mengasumsikan karena tiap tahun sekian hanya mampu memotong berapa ekor sapi berapa kali. Nah, setelah mereka sudah mengetahui akan maka mereka mendata siapa kira-kira yang berhak. Jadi data sudah mereka miliki sebelum waktu H. Nah, akhirnya mereka sudah misalnya bulan dapat 1 kilo, bulan dapat 1 kilo, tapi surat dapat 1 kilo plus 1/4 kulit sapi. Nah, yang dapat kulit ini didatangi oleh mereka. Bapak, mohon maaf, Bapak nanti dapat 1 kilo daging sapi plus 1/4 kulit sapi. Gimana kami antarkan kulitnya atau kami menjualkan? Rata-rata jualkan ya Pak. Karena di 1/4 sapi nggak laku juga. Kulit kalau dipotong udah nggak laku juga. Maka akhirnya apa? Jadi panitia menjualkan atas izin pemiliknya langsung. Ya, jadi maka itu para ulama mengatakan kalau nggak bagikan nggak bisa. Nggak apa-apa dijual, tapi tetap niatnya kurban harus dibagi juga. Bentuk daging diberikan atau diberi uang sebagai sedekah. Tapi nggak boleh untuk kas masjid tadi. Nah, kaitan mungkin ini ada himbauan begini Pak. Jadi sekali lagi hewan kurban itu tidak boleh untuk biaya operasional. Ada kasus-kasus klasik ya. Panitia itu kan termasuk orang dapat bagian ya. Dapat sama panitia juga dapat, imam juga dapat, muadzin juga dapat. Panitia sama sebagai orang muslim dia boleh dapat yang lain dapat 1 kantong, 2 kantong. Tapi jangan sampai di samping dapat 1 kantong daging nanti dapat makan siang dari korban. Berarti dapat biaya operasional dari korban. Dia dapat dagingnya tapi dapat biaya operasional bermakan siang dari korban. Kalau mau aman begini. Jadi tidak semua pengkorban itu mengambil daging. Tidak semuanya. Maka panitia kalau menerima setoran kambing atau setoran uang dari pengkorbannya, Bapak kira-kira nanti ngambil bagian enggak? Kalau enggak ngambil bagian gimana Bapak? Kami izin hak Bapak kami ambil untuk makan siang panitia. Sehingga panitia dapat makan siang dari hak orang yang dimintakan, bukan dari korbannya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin coba tambahan saja. Jadi ketika saya kata tadi, jadi hewan kurban itu kalau sudah diniatkan untuk kurban harus dibagi semua ya. Termasuk ada jilannya. Maka begini, kalau ada pengkurban titip ke wanita, Bapak, saya titip ini 3,5 juta untuk 1 ekor hewan kambing kurban. Kalau akadnya itu ternyata panitia belinya 3 juta, lebihnya berapa? Harus dibagikan.
Karena jiranya dibagikan. Tapi kalau dirubah akadnya, Bapak ini 3,5 juta untuk 1 orang kambing plus biaya operasional, itu bebas. Jadi akad mengurang hukum. Maka Ali tadi, aku disuruh Nabi untuk mengelola atau 1 ekor unta untuk membagi dagingnya, kulitnya, taruh jiranya, kan niatnya korban. Kecuali akadnya dirubah, Bapak ini 3,5 juta, ini untuk 1 orang kambing plus biaya operasional, itu bebas nanti. Tapi kalau nggak ada, kalau akadnya untuk korban, semua dibagikan. Maka kalau kelebihan tadi harus dibagikan juga kepada orang miskin. Itu mungkin sementara. Ada yang menambahkan mungkin? Gimana Bapak? Perintah kurban itu kepada orang yang hidup. Perintah kurban ya? Pada orang yang hidup. Perintah kurban itu pada orang yang masih hidup. Soalnya kalau dia berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, bolehkah? Misalnya kepada orang tua yang sudah meninggal, saya korban 1 ekor untuk orang tua saya yang sudah meninggal, itu boleh nggak Ustaz? Benar. Jadi perintah ibadah itu kepada orang hidup, orang mati nggak diperintahkan lagi. Jadi Allah, Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu adama ing qata amal." Orang kalau meninggal udah nggak bisa beramal lagi. Nah, Mas, pertanyaannya, bolehkah korban atas orang meninggal? Jadi dalam Islam itu Pak, ada ibadah 3 jenis Pak. Pertama, ibadah fisik. Contohnya sholat, puasa, itu kaidahnya nggak boleh diwakilkan. Bapak, tolong ya saya lapar tolong puasakan, nggak boleh Bapak. Kedua, ibadah harta, zakat, infak, wakaf, sedekah, kurban, boleh diwakilkan. Orang ketua kaya, Bapak zakatnya yang bayar saya ya, boleh. Termasuk mewakilkan orang meninggal. Bapak, ini saya korban atas nama orang tua meninggal, itu boleh. Jadi Nabi itu pernah ditanya Bapak, seorang sahabat, ya Nabi, setelah bapakku wafat, adakah kesempatan untuk aku berbakti lagi? Oh banyak, ada 6 sebutkan. Pertama, mendoakan kebaikan untuk dia. Kedua, mintakan ampun atas dosanya. Ketiga, melaksanakan janji-janjinya. Keempat, bersilaturahmi kepada keluarga, kepada kerabatnya. Keenam, yaitu beramal ibadah atas nama, yaitu amal ibadah yang sifatnya harta. Saya wakaf nih atas orang tua, itu boleh Bapak, selama orang tua kita muslim, boleh. Itu ibadah harta namanya. Yang ketiga, ada ibadah gabungan harta dan fisik, namanya haji. Haji boleh kan? Haji boleh juga, tapi syaratnya 2. Haji berwakil pertama, yang diwakili harus seorang muslim yang nggak mampu secara fisik, bukan materi, baik dia wafat atau sakit keras. Ini ada hadis Bukhari. Hadisnya begini, ada wanita, ya Rasulullah, inna abi adrokathu faridul haji fahuwa syaikhun la yastaqimu ala ribairi. Ya Nabi, bapakku itu kalau datang harta untuk haji, sekadang cepuh nggak mampu naik kendaraan, aku hajikan dia. Itu masih hidup. Yang kedua, wanita mengatakan, ya Rasulullah, inna umi nadhar antahud famatat falam tahud ahwaju anna. Nabi, ibuku sudah nadar untuk haji tapi wafat sebelumnya, hajikan dia. Itu syaratnya. Jadi syaratnya untuk haji itu boleh diwakili, yang diwakili sudah nggak mau secara fisiknya, sakit keras atau sudah sepuh sekali atau dia wafat. Yang mewakili harus sudah pernah haji. Jadi ketika Nabi haji, ada seorang sahabat haji dengan menyebutkan begini, labbaika Allahumma hajjan ajur. Ya Allah, aku sambut seronmu untuk haji atas nama Subrumah, mewakili Subrumah ini. Nabi tanya, siapa Subrumah itu? Kerabatku Nabi. Nabi tanya, engkau udah haji? Belum. Haji dulu kamu, tahun depan haji Subrumah. Itu untuk haji. Tapi untuk harta silahkan Bapak. Atau wakaf orang tua, paman saya itu boleh Pak. Itu Pak yang ditanyakan Bapak. Nggih, ada yang lain mungkin yang menambahkan? Waalaikumsalam. Melanjutkan yang barusan ditanyakan Bapak, kalau kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dan yang berkorban ini apakah tetap bisa mendapatkan pahala korbannya? Yang meninggal. Ya, kan kalau kita niatkan untuk orang yang meninggal, ya. Misalnya kan sampai kalau ada orang yang meninggal, dan apakah yang berkorban ini juga dapat pahalanya? Ya. Terus yang kedua, mungkin maaf di luar tema
Baik, jadi sebelum saya jawab yang pertama, ada ibarat yang serupa, Mas. Ibaratnya begini, kata Nabi, man fattara iman kana lahu mithlu ajri. Barang saya memberikan duka kepada yang berpuasa, maka dia akan dapat puasa sebagai orang yang berbuka itu. Pertama. Yang kedua, menjahaza hojan faqad ghaza. Orang menyiapkan kebutuhan orang berperang akan dapat pahala perang dia. Maka sama kita akan berwakaf atas nama kita tidak dapat pahala sama, Pak. Maka Nabi tadi ketika ada seorang wanita gendong putranya dapat pahala, dapat dan kau pun dapat. Insya Allah dapat. Insya Allah itu tadi. Baik, yang kedua tadi kurang jelas. Gimana? Maksudnya pas kita ziarah kubur, kita mendoakan yang Iya. apakah yang meninggal itu tahu kalau kita Jadi Nabi itu waktu perang Badar itu ada sekitar 70 sahabat yang gugur. Nabi mengatakan berbicara dan ada 70 lebih ada orang kafir mati juga. Nabi mengatakan kepada mereka, sudah meninggal nih, apakah yang dijanjikan oleh Tuhan kalian telah? Umar tanya, ya Nabi, bukankah mereka sudah mati? Kata Nabi, mereka mendengar teman nggak bisa jawab saja. Jadi mereka mendengar tapi nggak bisa jawab. Jadi itu jawaban Nabi. Jadi mereka yang mendengar nggak bisa jawab. Maka doa ajaran Nabi kalau kita ziarah kubur doanya apa? Assalamualaikum. Alaikum untuk kalian, bukan untuk mereka ya. Kalian berarti mendengar. Assalamualaikum itu doa Nabi. Jadi Nabi itu kalau ziarah kubur mendoakan dan pengajarannya Assalamualaikum ya ahli diyar. Natullah nawalakum. Kami doa untuk kalian dan untuk kami sekaligus. Jadi kata Nabi itu mereka mendengar tapi nggak menjawab. Beda dengan Nabi itu mengatakan orang yang ziarah kuburku dan memberikan salam, Allah akan mengembalikan rohku untuk menjawab salamku. Itu Nabi khusus. Jadi nanti orang ziarah ke makamku, orang bersalam, Allah akan mengembalikan rohnya untuk menjawab salam itu. Maka itu ada sunnah ziarah makam Nabi kalau kita kebetulan ke Madinah. Tapi untuk kebetulan tidak. Tapi itu sudah berdoa Assalamualaikum berarti mereka mendengar. Tapi mereka nggak bisa menjawab. Ya. Maka dikatakanlah hadis sahih ini. Jadi ketika kita ziarah mengantarkan kubur, memandang kubur, mengantarkan kuburan, setelah kita pendam, kita kembali itu kata Nabi mereka mendengar suara terumpah kalian. Pernah dengar kan itu? Ada di situ. Ya berarti mereka mendengar, teman nggak bisa jawab saja. Karena terputus amalnya. Kata Nabi, ingkota amalnya terputus, tapi mendengar saja nggak bisa melakukan apa-apa. Baik, nggak ada yang lain mungkin? Ibu-ibu, nggak monggo. Yang terakhir Pak, untuk niat puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 itu niat kalau yang tanggal 9 kan niat puasa Arafah ya. Kalau yang tanggal 1 sampai tanggal berapa? niatnya puasa sunnah Dzulhijjah. Jadi niatnya puasa sunnah Dzulhijjah. Sama kita kalau Muharram tanggal 10 kan sunnah puasanya niat puasa Muharram. Jadi untuk Muharram itu ada 2 puasa, 9 dan 10. Tapi Nabi hanya mengerjakan 10 saja. Tapi Nabi mengatakan Nabi mengerjakan 10 saja, dan mengajarkan 10 saja. Tapi kemudian ketika Nabi puasa tanggal 10 ini, orang Yahudi di Madinah ternyata puasa juga tanggal 10. Tanya, kenapa kan puasa tanggal 10? Karena tanggal 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka puasa. Kata Nabi, untuk tahun berikutnya kami akan puasa 9-10-nya agar nggak sama dengan Yahudi. Jadi untuk kita puasa Muharram itu 9-10. Niatnya apa? Puasa 9 tanggal 10 Muharram. Nah, dulu kita sama. Nggak ada yang nambahkan mungkin? Gimana?
Jadi kalau yang paling afdal menyembelih sendiri, Bapak. Nabi itu nggak pernah menyalahkan sendiri. Nabi kalau tadi 100 ekor unta mungkin 63 capek ya. 63 kita nyembelih satu ekor kambing 63. Yang 37 disembelihkan oleh menantunya, bukan orang lain, menantunya sendiri, Ali. Yang maka paling afdal kita ngolah sendiri. Maka di awal tadi mengatakan, jadi kurban ini tugas pengkorban. Maka kalau dia menyerahkan orang berarti harus membayari orang itu karena tugas dia itu. Maka biaya operasional itu bebankan pada pengkorban, bukan pada masjid, pada pengkorbannya. Dan biaya operasional mahal. Ya, untuk kreseknya, untuk teropnya, untuk pisaunya banyak. Nanti untuk transportasinya. Karena apa? Jadi semua ibadah harta, zakat, infak, sedekah, kurban, aikah itu etikanya saat distribusi kita nggak boleh bagi kupon menghimpun mereka, nggak boleh. Harus mengantarkan karena turut diserahkan sama mereka. Maka itu butuh transportasi, uang transportasi. Karena kita kadang-kadang kan bagi kupon tuh. Orang anti dari caranya kadang-kadang injek-injekan segala macam itu nggak boleh dalam Islam. Dan dalam Islam sofos orang miskin nggak boleh, nggak boleh. Kita antarkan mereka, hormati mereka, diantarkan kepada karena yang berhak mereka diantarkan ke tempat masing-masing. Dan itu butuh biaya transportasi. Gitu. Maka kalau memang sulit ada beberapa inisiatif beberapa masjid itu. Jadi masjid itu sudah punya data. Jadi lebih baik kita punya data. Kira-kira penerima siapa? Nanti kita perwakilan saja di RT ini yang datang 3 orang ambil bagian mereka. Kalau antri semuanya jangan. Jadi perwakilan aja diantarkan setiap satu kelompok 2 orang ambil diantarkan sana bagi mereka begitu aja. Nggih, ada yang lain mungkin? Nggih, monggo. Nggih. Kalau sudah puasa 3 hari? Enggak 9 hari, 1 sampai 9 kan membutuhkan puasa ayam berbeda. Nah. Padahal keutamaan, maksudnya keutamaannya itu di bulan Dzulhijjah itu cuma 10 hari atau 1 bulan. Kalau kita tetap melakukan puasa 1 sampai 9 hari, kemudian ayam berbeda kita tetap melaksanakan bulan. Jadi pertama untuk perintah sunnah puasa 3 hari itu hadisnya Bukhari Muslim begini, Pak. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khali Rasulullah bi talatin la ada'unnah tamut." Nabi itu berurusan kepada kita untuk melakukan 3 amalan sunnah, jangan sampai tinggalkan sampai mati. 3 nih. Pesan Nabi, jangan sampai mati dan tinggalkan. Apa itu? Pertama, witir sebelum tidur. Tapi bagi yang yakin nggak bisa bangun akhir malam. Kedua, sholat 2 rakaat, kemudian puasa 3 hari. Sehingga puasa 3 hari ini waktunya bebas. Tidak harus ayam berbit itu sudah pilihan waktu saja. Karena itu Aisyah pernah tanya, Aisyah tanya oleh Mu'adzah namanya, ya Aisyah, apakah Nabi puasa setiap bulan 3 hari? Benar. Kapan? Semau beliau. Kadang awal, kadang akhir, kadang tengahnya. Maka kalau sudah puasa di awal sudah gugur kewajibannya. Apalagi laki kalau milih ayamul bid Dzulhijjah nggak bisa, Bapak. Karena 13-nya haram puasa kita. Karena tasyrik itu haram puasa, maka sudah menggugurkan sekali berarti sudah puasa 3 hari. Karena puasa 3 hari kapan? Waktunya kapan saja. Dan maka itu nggak perlu lagi untuk puasa lagi. Tapi kalau puasa sunnah lain saya silahkan Kamis silahkan puasa Kamis. Tapi kalau 3 harinya sudah terwakili 3 hari di awal itu. Nggih, ada yang lain mungkin cukup? Nggih, monggo. Nggih. Kalau puasa 3 hari itu harus berhutang, apa tidak hutang? Gimana, Pak? Kalau puasa 3 hari ada hutang itu dalam 1 bulan, hutang itu apa harus berhutang atau tidak hutang? Oh, 3 harinya itu, Pak. Jadi 3 hari itu seyoganya berurutan, boleh nggak berurutan? Nggak terlalu. Jadi seyoganya berurutan. Karena Nabi itu memberikan pilihan waktu yang kalau pilihan waktu awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Itu Nabi. Aisyah, kapan Nabi puasa? Kadang awal, kadang tengah, kadang akhir. Maka kadang-kadang kita tuh kalau terpaku pada ayat bid, oh udah lewat 15 ini. Boleh nanti 15, 16, 17 boleh. Boleh bahkan 26, 27, tapi bahkan boleh nggak berurutan.
Itu sama dengan puasa kafaroh ya. Puasa kafaroh itu kan 3 hari, nggak berurutan. Yang penting 3 hari. Sama dengan puasa 6 hari bulan Syawal, nggak berurutan, sama persis itu. Okay. Bisa, karena puasa sunnah itu boleh didobel niatnya. Sama Bapak misalnya begini, Bapak misalnya masuk masjid, sholat duhur ya, wudhu masuk masjid, ada 3 sholat ini, tahiyyatul masjid, ba'da wudhu, qobliyah duhur. Bapak sholatnya berapa kali? 3 kali nggak bisa. 2 rakaat sudah mewakili semuanya, Dan itu Syafi'i begitu kan, sudah mewakili semuanya itu. Nggih, ada yang lain mungkin? Cukup nggih? Baik, itu Bapak sekalian mungkin yang bisa disampaikan, tentunya ada khilaf, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.